dia panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Halo adik-adik, selamat pagi. Tunggu ya sebentar ya, Kak Oki nyapu dulu ya. Soalnya tadi rumah Kak Oki berantakan banget. Banyak debu, terus tadi anak-anak bekas main ke rumah Kak Oki jadi kotor. Kak Oki nyapu dulu ya, sebentar ya adik-adik ya. Halo adik-adik. Nah, siapa hari ini yang sudah bantu orang tua kamu? Orang tua adik-adik, ada yang sudah bantu apa coba? Ada yang bantu apa? Wah, ada yang bantu nyuci piring, ada yang bantu nyapu, membereskan mainan, membereskan tempat tidur. Good banget adik-adik, berarti adik-adik sudah lebih dewasa, hebat. Nah, adik-adik, Kak Oki mau ngucapin selamat hari Minggu. Dan kita kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Geraha Raya. Nah, kita semua sudah mandi kan? Udah cantik-cantik, udah wangi. Kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau melihat matahari, kita mau melihat burung di udara, bunga yang indah, semua ciptaan Tuhan. Yuk kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga dipandang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa. Cowok-cowoknya aja ya, kalau mau denger suara cowok-cowoknya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa. Cewek-ceweknya sekarang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga dipandang, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi semuanya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, kita semua sudah menghadap kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, dan kita mau siapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ibadah sekolah minggu meskipun secara virtual. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah hari ini, kiranya boleh berjalan dengan lancar, dan adik-adik boleh mengerti firman-Mu dan juga boleh menikmati Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kalau di Kak Oki tanya apa kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik, pasti tidak terkira ya adik-adik. Matahari yang indah, burung-burung berkicauan, makanan yang Tuhan sediakan melalui orang tua kita, itu semua adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar untuk adik-adik.
Nah, sebagai respon sukacita kita atau sebagai respon ucapan syukur kita, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yuk berdiri yuk semuanya, come on. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama masih dengan tema yang sama, yaitu tentang menolong banyak orang. Nah, seringkali adik-adik kita itu misalnya di rumah kita lihat mama kita kesusahan, seringkali kita pura-pura nggak lihat. Ketika dipanggil kita kadang-kadang pura-pura nggak denger. Nah, ternyata adik-adik ketika kita sedang melukai hati orang tua kita, kita juga sebenarnya membuat Tuhan sedih. Nah, mari kita sama-sama mengakui dosa kita, merefleksikan diri kita, apa ya seminggu ini yang membuat aku jadi sering membuat orang tuaku marah, membuat kesal adikku, kakakku. Yuk kita renungkan sama-sama yuk. Dan kita mau mohon ampun sama Tuhan untuk setiap kesalahan yang kita perbuat. Yuk kita mau berdoa, kita mau mohon ampun sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dalam hidup kami seringkali tidak peka dengan lingkungan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Biarlah kami boleh semakin peka dengan keadaan sekeliling kami boleh menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dimulai dari keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengar juga firman Tuhan, dan kita juga mau menyanyikan satu pujian do re mi. Tahu kan adik-adik? Yuk kita sama-sama bernyanyi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menungguku, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Yuk sekali lagi, do re mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Ya, adik-adik, kalau kita sudah mengaku dosa kita menyesali dosa kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau nyanyi satu pujian yang berhubungan sama tema dari firman hari ini.
Judul lagunya adalah Kita Kerjasama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Dot, ya Pak. Opa mau cerita. Mimpinya Raja Fir'aun. Ada juga pernah mimpi main layangan apa? Lu. Mimpimu berwarna apa tidak? Opa, lupa dong Opa, Dodot kan nggak ingat. Makanya dengarkan dulu ya ceritanya Opa. Opa ini mau cerita tentang mimpinya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah penguasa di Mesir. Kamu tahu nggak? Mimpinya Raja Fir'aun berwarna apa, hitam putih apa? Kamu bales Opa ya? Bales ya. Opa mau cerita tentang mimpinya Raja Fir'aun. Nah, oleh karena itu kamu dengarkan dulu. Tapi harus berdoa dulu dong Opa. Oke, ya. Kalau gitu kamu yang berdoa ya. Ya, udah berdoa dulu. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersekolah minggu bersama. Hari Minggu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang mimpinya Raja Fir'aun. Ya, betul. Mimpi Raja Fir'aun itu diambil dari mana, Dot? Dari Kejadian 41, ya adik-adik, ayat 37 sampai dengan 57, dengan tema menolong orang banyak. Nah, mimpinya hitam putih apa berwarna apa? mimpi berwarna lagi, hitam putih lagi. Dengerin dulu loh. Kawan-kawan, Opa mau bermimpi. Lo. Ceritanya itu mimpinya Raja Fir'aun. Makanya dengerin dulu ceritanya Opa. Nah, adik-adik, pada saat Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Raja Fir'aun, pada saat itu Raja Fir'aun bermimpi 2 kali. Kayak sinetron dong Opa? Bukan, mimpinya 2 kali itu kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat Israel, siapa yang bisa mengartikan mimpi itu. Nah, adik masih ingat bukan? Waktu yang lalu bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub, dari ke-12 bersaudara. Nah, adik-adik,
Masih ingat dong cerita minggu yang lalu bahwa Yusuf dijual kepada seorang pedagang setelah dimasukkan ke dalam sumur kering. Nah, Yusuf kemudian dibeli oleh seorang pejabat pemerintah Mesir, yaitu bernama siapa, Dot? Siapa? Potifar. Ya, betul, Potifar. Nah, tinggal di rumah Potifar, si Yusuf menjadi budak di sana. Tapi beberapa waktu kemudian dia difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Hah? Di penjara, Wah? Iya, makanya harus hati-hati. Nah, karena perilakunya yang baik, maka Yusuf kemudian mendapat kemudahan dari orang yang menjaga di penjara, yaitu dia bisa bertemu dengan juru minum dan juru roti, di mana juru roti dan juru minum ini bermimpi yang kemudian mimpinya diartikan oleh Yusuf, dan mimpi itu benar-benar terjadi. Begitu. Yusuf kayak dukun ya, Pak? Bukan, kok dukun? Paranormal? Bukan. Yusuf itu kemudian minta hikmat dari Tuhan untuk mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Nah, pada saat Raja Fir'aun menyampaikan tentang mimpinya, yaitu apa, adik-adik? Di kali, di Sungai Nil muncul 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Mimpi yang kedua yaitu 7 bulir gandum yang besar-besar dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus. Nah, kemudian tukang juru minum ini memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ada orang Ibrani yang bernama Yusuf yang mampu untuk menerjemahkan atau mengartikan mimpi. Siapa dia? Dia adalah Yusuf. Maka dipanggillah Yusuf ke istana. Lalu setelah dia mendengarkan mimpi dari Raja Fir'aun, kemudian Yusuf memohon hikmat dari Tuhan untuk dapat menyampaikan arti mimpi itu. Nah, adik-adik, supaya lebih jelas. Jadi mimpinya bersambung kayak sinetron, apa? Mimpinya 2 kali, bukan bersambung, mimpi yang sama. Nah, adik-adik, mari kita saksikan tayangan berikut supaya kita lebih jelas ceritanya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun.
Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, demikian adik-adik cerita tentang Yusuf yang telah mampu mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Dan Yusuf dipilih oleh Raja Fir'aun untuk memimpin pemerintahan Mesir. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Apa dan apa? Yusuf membuat gudang gandum di setiap kota. Dan pada saat 7 tahun itu berkelimpahan, maka Yusuf mengumpulkan kelimpahan-kelimpahan gandum dan makanan yang lainnya ke dalam gudang-gudang yang besar tadi. Dan apa yang terjadi? Seperti film yang tadi kita lihat, pada saat kelaparan yang dahsyat terjadi, semua rakyat berteriak-teriak mencari gandum. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf? Dia membuka gudang-gudang di setiap kota, sehingga masyarakat di kota di Mesir itu kemudian dapat
mendapatkan gandum, membeli gandum dari kota-kota di Mesir. Sehingga rakyat Mesir terselamatkan dari kelaparan yang panjang. Bahkan enggak cuma dari kota-kota yang di Mesir, Dot. Tapi juga mereka orang-orang yang dari luar negeri, dari luar Mesir, mereka datang untuk membeli gandum. Termasuk siapa? Termasuk ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya yang pernah menjual dia dan memasukkan dia ke dalam sumur kering. Hah? Nggak usah kagetan. Yusuf tapi tidak mendendam. Mereka tetap dilayani, Dot. Wah, Nah, adik-adik, akhirnya semua tertolong. Rakyat kecil dapat memperoleh gandum dari gudang-gudang di kota terdekat yang disiapkan oleh Yusuf. Demikianlah Yusuf kemudian menjadi pejabat negara yang sangat berpengaruh di Mesir. Demikian tadi cerita kita pada minggu ini. lah, jadi mimpinya cuma 2 apa? Iya, itu aja mimpinya. Mimpi lagi nggak apa? Mimpi lagi ya nanti kalau tidur lagi siapa tahu mimpi. Kita sudah selesai. Kita mau pamitan sama adik-adik. Adik-adik. Apa? Lupa berdoa ya? Oh iya, adik-adik, untuk menutup ibadah online pagi ini, mari kita berdoa. Kamu yang berdoa ya, Dad? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf yang dapat menolong banyak orang dengan membuat gudang dan menyimpan selama 7 tahun saat kelimpahan dan membagi dan menjualnya pada saat kekeringan sehingga banyak orang yang terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, demikian tadi cerita adik-adik. Jangan lupa untuk menunggu episode berikutnya pada minggu-minggu mendatang. Shalom. Ayo, Dad. Shalom adik-adik. Apa? Aku nanti mau tidur biar mimpi ya. Alah, kok mau mimpi aja ngomong-ngomong. Mimpi emang bisa direncanakan. Sudah, ayo kita, kasihan tuh adik-adik sudah ditunggu sama orang tuanya mau pulang. Dadah. Ya, adik-adik, tadi sudah dengar cerita sekolah minggu ya hari ini, dan aktivitas hari ini akan ada di WhatsApp grup sekolah minggu kelas kecil. Jadi adik-adik langsung cek ya grupnya ya. Di situ ada aktivitasnya. Nah, sekarang kita sudah masuki akhir dari sekolah minggu kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa penutup kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh terus mengingat firman-Mu, dan tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan segala aktivitas yang kami kerjakan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan biarlah corona ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Bye.